Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kuasa yang Membangkitkan. Saudara, Paulus dalam salah satu suratnya menuliskan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat 10. Dari ayat ini kita tahu bahwa Paulus bukan saja bertekad untuk mengenal Kristus, tetapi juga kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya yang dimaksud adalah kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Alasan Paulus adalah agar kelak ia beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 11. Luar biasa bukan saudara? Seorang Paulus yang memiliki kerinduan untuk bisa dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah sebabnya ia mencari tahu kuasa apa yang telah membangkitkan Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara, sebagai orang percaya? Kita ini kan lucu, kalau mau jujur, karena kita juga rindu mengenal kuasa Allah, tetapi kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang bisa mendatangkan mujizat, kuasa yang bisa mengubah miskin jadi kaya. Bahkan saking getolnya ingin mengenal, bahkan mengalami kuasa itu, sampai-sampai tidak berusaha mengenal pribadi Allah dengan benar. Apalagi mengenal kuasa yang membangkitkan Kristus. Saudaraku, Paulus benar bahwa kuasa kebangkitan itu harus kita kenal dengan baik, supaya kelak kita juga dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu, kuasa apa atau kuasa yang seperti apa yang membangkitkan Kristus? Itu pertanyaan yang bisa muncul. Ibrani 5 ayat yang ke-7 menuliskan demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Perhatikan, dikatakan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Doanya telah didengar, sehingga ia, yaitu Yesus, dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi, kuasa kebangkitan itu yang dimaksud adalah kesalehan Tuhan Yesus. Kesalehan itu ketaatan. Yesus begitu taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Walaupun itu berat, bahkan sangat berat, sebab dalam pergumulannya Yesus sampai mencucurkan darah. Makanya dikatakan dalam ayat di atas, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Yang dimaksud mempersembahkan doa adalah ketika Yesus ada di Taman Getsemane, di mana ia memohon kepada Bapanya agar cawan penderitaan berlalu daripadanya. Tetapi jangan sampai kehendaknya yang jadi, sebaliknya kehendak Bapa. Yesus tahu betul bahwa hanya Bapa yang di sorga yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan membangkitkan Dia.
Sekali lagi saya mau katakan dan tegaskan, karena kesalehan atau ketaatannya, doanya telah didengarkan. Ini sangat penting, saudara. Itu berarti kalau kita mau mengenal kuasa kebangkitan, bahkan mengalami kebangkitan dari antara orang mati seperti Yesus, kita harus juga memiliki ketaatan seperti Dia, yaitu taat sampai mati. Terkait akan hal ini, dalam kitab Wahyu dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10. Setia di sini maksudnya taat, hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Jadi taat saja belum cukup, tetapi harus taat sampai mati. Hidup dalam penurutan atas kehendak Allah itu identik dengan melawan dosa. Segala hawa nafsu dan keinginan kita harus kita tanggalkan, harus kita matikan. Tidak boleh kita turuti lagi. Itu sakit, karena harus merobek daging sendiri. Tetapi tidak ada pilihan, saudara. Kalau kita mau memiliki kesalehan seperti Yesus, kalau kita mau doa kita didengarkan, ya, karena memang dosalah penghalang atas doa kita. Yesaya 59 ayat 1-2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, sebab itu dosa harus kita lawan. Kita harus berani total dalam melawan dosa. Toh seberat apapun perjuangan kita juga belum sampai mencucurkan darah, bukan? Ibrani 12 ayat 4 mengatakan begitu. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi mari kita terus berjuang sampai kita benar-benar tidak berbuat dosa lagi. Seperti dituliskan dalam 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Dengan demikian, berarti kita sedang terus berjuang untuk mengenal kuasa kebangkitannya. Dan percayalah, kelak kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.